Hey you guys, thank you buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana hari ini? Menyenangkan? Melelahkan? Atau membagongkan? Yang semangat dong, Gak apa-apa guys, namanya juga hidup ya kan. Jadi gini guys, tujuan gua buat channel ini buat jadi wadah berbagi cerita buat kalian ya guys. FYI, Rudik ini tuh sebenarnya nama sebuah tongkrongan yang dulunya rame, tapi sih sekarang orang-orangnya ya udah pada sibuk sama kehidupan masing-masing. Ada yang kerja luar kota, ada yang kuliah, ya mencar-mencar gitu guys. Jadi ya gue harap kalian mau nemenin gue terus. Jangan lupa di subscribe karena gue pengen buat cerita banyak di sini buat kalian semua. Karena ini video pertama dari gua, ya mohon maaf ya guys kalau gua ngomongnya masih belepotan kali. Ini kan video pertama, langsung lancar. Oke deh guys, langsung aja ya. Ada yang tahu nggak si Slenderman itu apa? Itu loh, makhluk misterius, tapi dia punya wujud tinggi, kurus, bermuka halus. Tapi kalau gue bilang sih bukan kayak halus ya, lebih kayak dia pakai stocking gitu di mukanya. Tapi konon katanya sih makhluk yang misterius ini tuh suka culik anak, ngelukain anak. Nggak sulit sih guys sebenarnya mencari jejak si Slenderman ini. Pasalnya makhluk yang satu ini muncul di dunia digital tuh banyak banget. Slenderman ini hasil karya dari Edric Hudson yang memakai nama atau username Victor Search di internet pada tanggal 8 Juni 2009 di situs forum Something Awful gitu. Pada situs Something Awful itu ada sebuah thread yang ngajak para pengguna memposting karya mereka yang bernuansa paranormal. Nah, si Victor Search alias si Eric Hudson ini akhirnya dia ngirimin Slenderman itu dari sana guys. Awal mulanya itu dari sana. Selain foto-foto, si Source juga ngirimin teks yang mengerikan gitu. Ya dilengkapi dengan gambar-gambar si Slenderman ini guys. Dia sadar gambar tanpa cerita akan kehilangan daya tariknya. Oleh karena itu dia nyisipin teks gitu yang menakutkan sama foto-fotonya. Salah satu kutipan teks yang dikirimkan oleh Source ini ya berbunyi, "Kami tidak ingin pergi, kami tidak ingin mereka, tapi keheningan dan lengan berjulur membuat kami ngeri dan terhibur di saat bersama." Foto ini tuh diambil tahun 1983 dengan fotografer yang tidak diketahui, diduga lah tiada. Itu ya kira-kira yang dikirimkan Source pada thread itu. Makhluk itu kemudian viral guys akhirnya di internet dan memiliki kisahnya sendiri. Jadi seorang makhluk penebar teror yang konon katanya menghabisi nyawa banyak orang dan mempengaruhi orang-orang lain melakukan kejahatan serta culikan anak-anak. Kreator Slenderman ini mengakui bahwa makhluk ciptaannya ini dia terinspirasi dari karya-karya sastra karangan Stephen King dan H.P. Lovecraft. Video game dan web series ya turut memberikan inspirasi juga. Karya Stephen King yang berjudul The Mist disebut salah satu inspirasi karya utamanya guys. Ada pula inspirasi dari web series horor yang berjudul Dead Insidious Beast karya Zack Parsons
yang juga dibuat di forum Something Awful, dan legend urban seperti Boogeyman dan makhluk yang bernama Drake yang badannya juga tinggi, itu salah satu inspirasinya jadi si Slenderman ini. Berbagai elemen akhirnya diracik lah tuh oleh si Search alias Eric Goodson, dan dia membuat Slenderman. Pada dasarnya sih si Slenderman ini karakter fiksi, ya hanya karangan si Eric Goodson juga sih sebenarnya ya kan. Dan dia digambarkan sebagai pria tinggi kurus, memiliki tentakel di belakang pundaknya, mengenakan baju hitam dengan dasi merah, kayak orang kantoran. Mau kerja di mana nih? Ya kalau gua mengutip dari The Slenderman Wiki, kemampuan khusus Slenderman salah satunya tembus pandang selektif. Jadi berarti kan gini guys, kalian lagi berempat, tapi si Slenderman tuh pengennya tuh dilihat oleh 2 orang aja dari antara kalian tuh. Bisa begitu. Dia bisa memilih dia mau kelihatan sama siapa. Dan juga dia bisa merubah ukuran tubuhnya. Mau setinggi apa yang dia inginkan, terserah dia. Dan dia memiliki lengan tambahan yang berbentuk seperti tentakel dari belakang pundaknya. Sebenarnya ini makhluk misterius banget ya. Squidward apa gimana? Keberhasilan mitos Slenderman ini akhirnya berhasil menarik minat orang-orang ya guys. Ya gimana enggak, dari upayanya si Victor Search ini dalam menyebarkan konten-konten terkait, dan akhirnya si Search juga mengirimkan foto, potongan koran, dan gambar-gambar pada anak-anak tentang si Slenderman ini, yang pada akhirnya memicu partisipasi orang lain untuk mengedit gambar tersebut dan membuat kisah-kisah mereka sendiri, baik dari segi kelanjutan, jalan cerita, ataupun asal-usul si Slenderman. Jadi kalian tuh bebas sebenarnya guys. Si Slenderman tuh ya imajinasi kalian aja. Nah, pada dasarnya ya dia hanya karya fiksi. Nggak ada aslinya tuh. Uniknya, cerita tentang Slenderman ini dibuat secara utuh oleh satu orang. Tapi sebaliknya, cerita ini tuh terus berkembang seiring waktu melalui kontribusi dari penggunaan yang lain. Bisa mau kalian tambah-tambahin apa kek, yang tadinya punya tentakel mau jadi ganti pakai apa juga, jadi mungkin bisa ya jadi dokter octopus. aduh. Slenderman ini sih dikatakan suka menculik atau melukai orang, terutama anak-anak guys. Jujur gue nggak tahu motifnya apa sampai ngelakuin penculikan terhadap anak-anak. Next kalau gue ketemu, gue bakal tanyain guys, apa? Jangan serius-serius guys, namanya juga ini cuman karya fiksi, cuman ngarang-ngarangan doang. Tapi meskipun ini hanya karya fiksi, Slenderman telah memberikan dampak yang cukup besar di dunia nyata. Sebagai hasil dari popularitasnya si Slenderman ini, terjadi beberapa insiden yang dilakukan oleh remaja pada tahun 2014 di Amerika Serikat ini, di mana gadis berusia 12 tahun yang bernama Morgan Geyser dan Anissa Whale menikam teman sendiri banyak 19 kali. Keduanya mengakui pada polisi bahwa tindakan penikaman tersebut direncanakan sebelumnya. Namun masih bernasib baik, si korban akhirnya masih bisa diselamatkan walaupun kondisinya sekarat. Dan setelah diinterogasi oleh polisi, keduanya mengungkapkan bahwa mereka berdua tuh mengagumi sosok Slenderman. Dan yang menariknya ini, ternyata ada guys,
Di negara Indonesia kita ini, seorang remaja yang berinisial NF, umur 15 tahun, pada akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi setelah melakukan penghilangan nyawa seorang balita umur 5 tahun yang dimana tuh sebenarnya ini tuh tetangganya. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh NF dengan cara yang sadis. NF ngaku bahwa dia tuh sebenarnya bisa ngelakuin itu tuh karena terinspirasi oleh film-film horor, terutama film The Slender Man yang menceritakan sosok si Slenderman ini, yang menceritakan sosok monster misterius yang suka menculik anak kayak anak. Ya, terakhirnya si NF ini karena sering menonton film-film horor tersebut, akhirnya itulah yang memberikan dia inspirasi untuk melakukan tindakan yang di luar nalar ini. Selama pemeriksaan, NF menunjukkan sikap tenang dan tidak ada menunjukkan tanda-tandanya penyesalan. Dia menjawab semua pertanyaan penyidik dengan jujur dan tanpa ragu. Setelah menyerahkan diri, si NF ini akhirnya ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Cinere, Jakarta Selatan. Terungkap si NF juga tuh sebenarnya adalah salah satu korban ya, yaitu korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh paman dan pacarnya. Dan pada saat itu si NF sedang mengandung. Aduh. Jadi gini guys, kalau menurut gue ya, buat kalian yang sudah mungkin memiliki anak atau saudara, tolong guys, diawasin apa yang ditonton oleh anak-anak ini, karena bisa dapat mempengaruhi pola pikir dari anak-anak. Jangan sampai salah tangkap dan mengidolakan hal yang tidak baik. Dan akhirnya tuh Slenderman atas popularitasnya di tahun 2012, Slenderman ini berhasil akhirnya diadaptasi jadi sebuah video game yang berjudul Slender the Egg Patch. Tepatnya sih di bulan Agustus 2012 itu. Permainannya itu terbilang cukup menarik karena udah banyak banget yang download guys. Udah lebih dari 2 juta kali di download. Kalau genre gamenya sih survivor horror gitu guys. Premis gamenya sih sederhana. Ya ini lu sebagai pemain harus mencari 8 kertas yang disebar di hutan atau bangunan kosong yang merupakan wilayah dari Slenderman ini. Dan juga Slenderman akhirnya berhasil diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar lebih tepatnya pada tahun 2018 yang diperankan oleh Javier Botet yang pernah muncul juga di film-film horor seperti The Conjuring 2, The Insidious, dan It. Itu sih film-film favorit banget sih. Kalau kalian suka sama film-film horor, gue sih rekomendasiin sih film-film berikut. Nah, gimana guys? Kalian percaya nggak sama adanya Slenderman? Walaupun ini terbilang karya fiksi, tapi gue punya klip-klip penampakan Slenderman yang diduga nyata. Gue pengen kalian lihat video ini dulu. Like Kellington, and that's not happening. Moving on. And hopefully we can get boots on the ground and men in here as soon as possible. Just complete the jobs.
I've seen the proposed plans, and yeah, I can't see a problem. As long as we stop traffic coming through here, I can't see any problems. So yeah, we'll be in touch. Cheers. Right, that's that. Minute 10. Whoa! Good stuff. Gimana guys? Kalian percaya nggak bahwa si Slenderman ini ada? Mau dibilang salah satu karya fiksi, tapi ada ya penampakan. Sampai mulus banget gitu editannya atau settingannya. Oh iya, Mbak Editor, tolong banget nih. Karena ini video pertama kita kan, gue pengen Slenderman ini tolonglah dimasukin ke intro. Oke. Supaya reminder kita bahwa apa yang kita bahas di channel kita pertama kali. Oke? So, thanks banget buat kalian yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video. Jangan lupa sempetin klik tombol subscribe-nya. Nggak di subscribe lah guys. Udah capek nih ngomong dari tadi. Udah berbusa ini mulut dari tadi. Nama gue Dika. See you at next video. Bye. Tears that fall.